Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak virus corona bagi pengusaha. Kita akan kupas berdasarkan dari serat kitab kejawen. Yang pertama, virus corona merupakan suatu panggeblok. Dan berbicara mengenai panggeblok ataupun sebuah wabah, bukan hanya terjadi di saat ini saja. Simbah-simbah kita, para leluhur kita, juga mengalami akan hal ini. Namun sebelum saya membahas akan hal ini secara mendetail, berdasarkan keterangan serat kejawen, saya ingin mendoakan kepada saudaraku semuanya, semoga dalam hal ini kerezekiannya dipermudah, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai permasalahan secepatnya diberikan jalan keluar. Kali ini kita akan membahas pasal yang ada di serat kejawen yang berkenaan dengan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi virus corona. Dalam hal ini wabah yang menjangkit sebuah permukiman ataupun sebuah kampung ataupun sebuah kerajaan kita menyebutnya. Di sini dijelaskan bahwasanya jika dinukil dengan keadaan saat ini, kita mengetahui bahwa virus corona menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Nusantara. Dalam hal ini dikaitkan dengan negara Indonesia. Timbulnya kecemasan, banyaknya orang yang tidak bekerja, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan PHK, yang menjadikan semakin banyaknya pengangguran dan orang jarang memegang uang. Kita harus memahami akan hal ini. Dan yang perlu dilakukan, kurangi produksi dan perbanyak baca zikir agar mendapatkan keterangan batin. Berdasarkan syarat ini, kita dianjurkan, disarankan untuk memperbanyak laku zikir. Tujuan utamanya memang untuk ketenangan batin. Di pasal kedua, apa hubungannya rezeki dengan ketenangan batin? Seseorang yang batiniahnya tenang, melakukan hal apapun itu tidak kemerungsung. Jadi, mereka mempunyai inovasi dan pikiran yang cerdas untuk tetap menjalankan usahanya di kondisi perekonomian saat ini. Di saat inilah, ketika seseorang menjalankan doa ataupun lelaku spiritual, maka akan diberikan intuisi ataupun semacam petunjuk atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, apa yang perlu dilakukan ketika menghadapi wabah semacam ini? Di sini dalam syarat kejawen dijelaskan bahwasanya yang pertama, memiliki amalan ataupun benda spiritual kerezekian terlebih dahulu. Bisa dengan cara lelaku puasa mutih selama 14 hari, disertai dengan membaca doa khusus lainnya. Namun, pengalaman klien saya yang lain lebih suka minta bantuan dari saya dengan memanfaatkan benda spiritual untuk kerezekian. Salah satunya dengan menggunakan sarana jimat penglarisan. Jika berkenaan dengan hal ini, mungkin ada beberapa klien kita yang akan bertanya, apakah pasti berhasil mengatasi kondisi saat ini? Berdasarkan serat kejawen di sini dijelaskan bahwasanya keberhasilan ini akan didapatkan setelah saudaraku berusaha dan menjalankan beberapa amalan spiritual kerezekian. Jika hanya sebatas bertanya, ngedumel, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan.
Ibaratnya Anda ingin ke alun-alun dengan naik sepeda. Jika hanya bertanya, maka tidak akan tahu sampainya kapan. Dari kesimpulan keterangan kitab ini dapat dijelaskan bahwasanya di kondisi spiritual macam ini, maka hal yang perlu dilakukan yaitu hindari sikap mengeluh. Karena dengan mengeluh, hal ini tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, tahapan yang perlu dilakukan yaitu dengan memperbanyak doa, dengan kumpul dengan orang alim, maka hati kita akan memperoleh ketenangan batin, dan apa yang menjadi hajat atau keinginan dari saudaraku semuanya dipermudah oleh Gusti Pangwasaning Jagat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian penjelasan kali ini berdasarkan dari kitab Serat Kejawen. Semoga dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.